Halo, apa kabar adik-adik seluruh mahasiswa Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo? Selamat bergabung dan selamat belajar dengan bahagia. Baiklah, saya Ibu Eka Wilda Faida kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana organisasi profesi rekam medik dan informasi kesehatan beserta peluang kerja rekam medik dan informasi kesehatan. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baiklah. Jadi untuk agenda kita pada hari ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah apa itu konsep organisasi profesi, kemudian yang kedua adalah sejarah organisasi profesi dunia, kemudian yang ketiga adalah sejarah organisasi profesi Indonesia, kemudian yang keempat peluang PMIK, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk melangkah pada agenda yang pertama, di sini kita akan membahas tentang apa itu konsep organisasi profesi. Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan organisasi, apa yang dimaksud dengan profesi? Jadi organisasi di sini adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ini adalah menurut Chester E. Bernard ya. Jadi perlu kita ketahui organisasi itu adalah suatu sistem aktivitas yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, nanti akan kalian pelajari lebih detail pengertian, kemudian konsep dasar umum tentang organisasi dan manajemen itu nanti ketika kalian sudah berada di semester 3 bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah organisasi dan manajemen. Juga nanti akan dilanjutkan pada semester 4 yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan ergonomi. Baiklah, karena masih pendahuluan, kalian masih perkenalan pada program PKKMB di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kali ini saya akan menjelaskan juga bagaimana sih pengertian organisasi menurut Dr. Andis Malayu Hasibuan. Organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Jadi organisasi itu adalah merupakan suatu sekumpulan dua orang atau lebih. Jadi tidak mungkin kalau cuma satu orang aja itu berarti bukan organisasi. Jadi sekumpulan dua orang atau lebih yang mereka bisa melakukan aktivitas secara bersama-sama, melakukan proses perencanaan, melakukan proses pengelompokan, melakukan proses pengorganisasian, dan melakukan proses pengaturan yang bermacam-macam untuk suatu aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang dimaksud dengan organisasi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi di sini adalah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, kalian ketika nanti sudah belajar ya, kemudian sudah belajar selama 3 tahun di program studi rekam medis dan informasi kesehatan, nanti kalian bisa dikatakan sebagai tenaga yang mempunyai suatu profesi yang ada di rumah sakit. Nah, mereka yang berprofesi di bidang tertentu biasanya disebut dengan profesional. Misalkan seperti arsitek, dokter, perawat, rekam medis, informasi kesehatan, tentara, pengacara, desainer, dan lain sebagainya. Itu mereka adalah merupakan suatu profesi di bidang kerjanya. Ya. Jadi kata profesi itu diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama yaitu
mampu, ahli, terampil di bidang tertentu. Sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Nah, tentunya setelah kalian belajar di sini selama 3 tahun menempuh pendidikan, diharapkan kalian bisa menjadi tenaga profesional di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya dengan didukung dengan kepribadian yang bagus, sikap yang profesional, akhlak yang mulia, ya, kemudian rajin, kemudian juga mempunyai sopan santun, attitude, dan perilaku yang baik. Nah, kemudian sehingga dari pengertian organisasi dan profesi tersebut, kira-kira pengertian dari organisasi profesi sendiri itu seperti apa? Pengertian dari organisasi profesi itu adalah merupakan suatu organisasi yang anggotanya adalah terdiri dari para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung secara bersama-sama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu, ya. Nah, apa sih ciri-cirinya organisasi profesi? Menurut ciri-ciri organisasi profesi, menurut Bapak Profesor Dr. Asrul Aswad tahun 1998, ada yang pertama, profesi itu terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dan dasar ilmu yang sama. Artinya, kalian nanti setelah lulus, kemudian kalian sudah lulus uji kompetensi, kemudian kalian sudah mendapatkan STR, surat tanda registrasi, maka nanti kalian di situ disahkan, dilegalitaskan bahwa kalian sudah mempunyai profesi sebagai PMIK. Nah, kalau kalian sudah mempunyai profesi, kalian sudah mempunyai sertifikat profesi sebagai PMIK, maka di situ nanti akan ada suatu wadah khusus yang memfasilitasi, yang mewadahi sekumpulan para ahli PMIK yang terdiri dari seluruh dunia, ya, atau di seluruh Indonesia juga ada. Nah, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Jadi setiap profesi itu pasti mempunyai tujuan yang baik, ya, baik profesi dokter, profesi bidan, profesi prakamedis, medis, tentara, akuntan, dan pengacara, mereka pasti mempunyai tujuan yang baik. Nah, tujuan yang baik itu mereka bekerja sama secara bersama-sama supaya bisa mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Nah, kemudian kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan, standar pelatihan profesi, serta menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan profesi. Nah, manfaat organisasi profesi ini sangat banyak sekali. Salah satunya bisa mengembangkan dan memajukan profesi, menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi, menghimpun dan menyatukan pendapat anggota profesi. Kemudian juga bisa memberikan kesempatan pada semua anggota untuk sama-sama berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi, ya. Jadi ketika kalian nanti sudah bekerja di rumah sakit, kalian harus bisa memperjuangkan profesi kalian sebagai petugas rekam medis dan informasi kesehatan. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah kita yang pertama, minimal kita bisa bekerja secara profesional di rumah sakit. Sehingga kalau kita bekerja secara profesional di rumah sakit, tentunya profesi lain akan menganggap kita mempunyai profesi yang profesional, mempunyai profesi yang dianggap bertanggung jawab terhadap profesi kita. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Kemudian apabila kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas daripada itu, kita bisa memperjuangkan hak-hak profesi perekam medis dan informasi kesehatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, ya. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sejarah organisasi profesi dunia. Nah, tahu nggak sih kalian sebenarnya profesi PMIK, perekam medis dan informasi kesehatan, itu sebenarnya besar sekali. Ada organisasi dunia yang menaungi profesi kita, yaitu IFHIMA. Nah, IFHIMA ini adalah nama baru dari IFRO. Jadi dulunya itu adalah International Federation of Health Record Organization, yaitu Federasi Internasional untuk Organisasi Perekam
kesehatan. Nah, IFRO itu diperbarui menjadi IFHIMA. Nah, IFHIMA itu sama juga federasi internasional yang mereka berkonsentrasi di bidang informasi kesehatan dan manajemen. Mereka sekumpulan orang-orang para ahli atau mereka yang memperjuangkan profesi rekam medis dan informasi kesehatan, ya. Nah, gimana sih sejarahnya? Perlu kita ketahui bahwa IFHIMA itu merupakan organisasi profesi rekam medis dan manajemen informasi kesehatan tingkat dunia. Nah, IFHIMA itu adalah nama baru dari IFRO, di mana telah diresmikan melalui Kongres IFRO yang ke-16 di Milan, Italia pada tanggal 15 sampai dengan 19 November 2010. Jadi sudah 10 tahun yang lalu. Nah, IFRO diresmikan berdiri pada tanggal 29 Mei 1968. Jadi waktu itu IFRO itu masih pada waktu itu diresmikan di Stockholm, Sweden pada tahun 68. Kemudian diperbarui menjadi IFHIMA pada tahun 2010 di bulan November. Nah, IFRO ini atau IFHIMA merupakan organisasi nirlaba, artinya organisasi yang mereka berdiri, maju dan berkembang yang sifatnya bukan untuk profit oriented. Artinya mereka adalah organisasi volunteer, organisasi yang mereka sukarela, yang mereka mempunyai tujuan untuk bisa memperjuangkan profesi kita sebagai perekam medis, ya. Namun mereka juga mempunyai hubungan resmi dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, juga sebagai organisasi non pemerintah atau disebut sebagai LSM, ya. Nah, kemudian di mana sih region IFHIMA atau IFRO itu? Jadi yang pertama itu ada di Asia, ya. Asia ini direkturnya dari Yukiko, kemudian sekretariatnya di Jepang. Kemudian ada juga di Kanada, ya. Kemudian ada juga di Europe, itu adalah di Short Green UK, ya. Kemudian di Western Pacific, ya, itu direkturnya adalah Salian Wiseman di Australia. Kemudian untuk yang di Afrika dan Eastern Mediterranean itu ada John Yung Hong. Ya, jadi sebenarnya besar sekali organisasi profesi kita kalau di dunia, ya. Nah, Presiden IFHIMA atau IFRO itu mulai tahun 1984 sampai dengan 1988 ini diketuai oleh Carol A dari Amerika. Kemudian pada tahun 1988 sampai dengan 1992 diketuai oleh Profesor Phyllis di Australia. Kemudian pada tahun 1992 hingga 1996 diketuai oleh Uli Hoffmann di Jerman. Kemudian pada tahun 2007 sampai dengan 2010 diketuai oleh Lauren Nicholson di keberadaannya di UK. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2013 oleh Margaret Ukursa di USA lagi, kemudian di Jerman pada tahun 2013 dan 2016 oleh Angelica Handel, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2019 oleh Marci McDonald, kemudian tahun 2019 hingga nanti sampai tahun 2020 oleh Lauren Fernandez di Montana. Nah, tujuan IFHIMA atau IFRO itu sendiri adalah yang pertama, mempromosikan pengembangan dan penggunaan catatan kesehatan informasi manajemen di semua negara. Yang kedua, memajukan pengembangan dan penggunaan catatan kesehatan internasional standar informasi manajemen. Kemudian yang ketiga, menyediakan pertukaran informasi melalui catatan kesehatan atau informasi persyaratan manajemen pendidikan dan program pelatihan. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan untuk pendidikan dan komunikasi antara orang yang bekerja di bidang catatan kesehatan atau manajemen informasi di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kelima, mempromosikan penggunaan teknologi dan catatan kesehatan elektronik. Artinya tujuan IFHIMA dan IFRO di sini secara garis besar adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, peningkatan dan kualitas catatan kesehatan atau informasi manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan untuk seluruh dunia, ya. Kemudian IFHIMA ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa IFHIMA ini mempunyai ikatan yang resmi dengan WHO, ya, sebagai organisasi kesehatan dunia, sehingga dalam hal ini kita akan lebih mudah untuk bisa membantu
tenaga-tenaga perekam medis dan informasi kesehatan untuk meningkatkan kualitas catatan medis atau dokumen rekam medis pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kegiatan IVIMA sendiri itu apa saja? Banyak sekali ya, banyak sekali kegiatannya. Salah satunya adalah setiap 3 tahun itu dilakukan kongres ya. Kemudian di hostnya atau tuan rumahnya itu ada di salah satu organisasi anggota nasional ini. Ini merupakan suatu kesempatan untuk mempertemukan negara-negara anggota negara lain yang tertarik dan individu dalam sebuah forum internasional untuk berpartisipasi dalam sesi pendidikan dan kesempatan jaringan. Kemudian juga akan ada suatu ilmu-ilmu yang terkait dengan teknologi informasi kesehatan yang lebih up to date ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan program-program pendidikan ya yang diperlukan di beberapa negara yang terkait dengan manajemen informasi kesehatan. Kemudian yang keempat adanya suatu pengelompokan-pengelompokan di mana pengelompokan-pengelompokan tersebut memiliki tugas atau memiliki program dan proyek khusus yang mereka konsentrasi pada catatan kesehatan, manajemen informasi dan kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk website resmi IVIMA. Jadi kalau misalkan kalian pengen akses, bisa, silakan. Saat ini pun juga bisa lewat handphone maupun lewat PC atau laptop kalian. Ya, alamatnya ada di ivima.org ya. Jadi di sini ada banyak menu-menu yang bisa kalian dapatkan di sana ya. Salah satunya adalah informasi terkini baik tentang COVID, kemudian tentang tentang pengetahuan terkait dengan teknologi informasi dan manajemen kesehatan. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu sejarah organisasi profesi Indonesia. Artinya, di dalam sejarah organisasi profesi dunia, kita bisa membuka mata bahwa kita dinaungi oleh organisasi besar di dunia ini, ya namanya adalah IFHIMA atau IFRO. Tetapi untuk organisasi profesi di Indonesia sendiri itu juga ada ya. Jadi tidak perlu khawatir, wah adanya cuma di luar negeri, oh adanya cuma di yang menaungi yang sifatnya lebih global, lebih luas. Tidak ya. Jadi di Indonesia sendiri ini juga ada ya. Namanya apa? Namanya adalah Pormiki ya. Lambangnya seperti ini. Lambangnya. Nah, Pormiki ini kenapa ada angka 1989 karena Pormiki ini dibentuk atau didirikan dan diresmikan pada tanggal 18 Februari tahun 1989. Apa sih yang dimaksud dengan Pormiki? Pormiki itu adalah singkatan yaitu tentang organisasi profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di sini Pormiki diketuai oleh Ibu Gemala Hatta yang sekaligus merupakan pendiri dari Pormiki itu sendiri. Nah, beliau ini pernah menjadi anggota IFHIMA, jadi anggota anggota organisasi manajemen informasi kesehatan dunia yang ke-15 dan dikenal dengan nama Indonesian Professionals on Medical Record and Health Information Organization. Nah, Ibu Gemala Hatta sendiri ini adalah merupakan salah satu putri dari Bapak Hatta. Bapak Hatta ini adalah mantan dari wakil presiden kita yang pertama, ya. Nah, menurut dasar hukum organisasi Pormiki di Indonesia tidak perlu khawatir, ada dasar hukumnya. Yang pertama, ya, yaitu nanti kalian bisa baca sendiri, kalian bisa buka tentang keputusan Menteri Kesehatan nomor 983 tahun 1992, yaitu tentang pedoman organisasi rumah sakit umum. Artinya di suatu rumah sakit itu wajib mempekerjakan tenaga PMIK ya, sehingga di sini peran kalian sangat penting sekali di rumah sakit, sangat dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269 Menkes per 2 tahun 2008, terutama pada pasal 15 yang menyatakan bahwa pengelolaan rekam medis dilaksanakan sesuai dengan organisasi dan tata kerja sarana pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 134 tahun 1978. Itu tentang bagaimana sih struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum, di mana antara lain disebutkan bahwa salah satu subbagian adalah
pentingnya pencatatan medik. Nah, siapa yang melakukan pencatatan medik? Tentunya kita sebagai petugas rekam medis yang bertanggung jawab atas pencatatan medik yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, gitu ya. Nah, ini kalian bisa tahu bahwa betapa pentingnya peran PMIK, betapa pentingnya peran kalian. Oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar, bersemangatlah dalam belajar, karena kalian sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama nanti kalian bisa terbang ke dunia untuk bisa memperjuangkan, bisa mengembangkan, bisa meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan dari aspek pencatatan medik pasien, ya. Nah, untuk Ketua Umum Pormiki tadi sama halnya dengan presiden yang ada di EVIMA ya. Kalau di Indonesia tahun 1989 sampai dengan tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 itu diketuai oleh Ibu Gemala Hatta. Kemudian pada tahun 1999 hingga 2006 diketuai oleh Ibu Siswati. Ya, kemudian pada tahun 2006 sampai dengan 2009 diketuai oleh Ibu Lili Wijaya. Beliau ini adalah juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Esa Unggul Jakarta. Nah, ada kakak kelas kalian yang mereka dari D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, mereka melanjutkan ke Universitas Esa Unggul di Jakarta untuk program studi S1. Nah, di sana kakak kelas kalian bisa ketemu dengan Ibu Lili Wijaya. Kemudian pada tahun 2009 hingga 2012 diketuai oleh Ibu Els Karmelia. Ibu Els Karmelia sendiri ini adalah salah satu dosen ya pengajar di Poltekkes Semarang. Jadi kalau misalkan kalian nantinya mau melanjutkan di Poltekkes Semarang atau mau belajar lagi di sana, nanti bisa ketemu dengan Bu Els Karmelia. Ya, Bu Els Karmelia ini mau mulai tahun 2009 hingga 2015 di dalam mengetuai Pormiki. Kemudian pada tahun 2015 hingga 2018 oleh Pak Eman Sulaiman, kemudian pada tahun 2018 hingga 2021 diketuai oleh Pak Teddy Hidayat. Ya, nanti tahun depan akan ada perubahan struktur organisasi lagi ya. Diharapkan kalian yang dari lulusan SIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo bisa menjadi Ketua Umum Pormiki. Nah, Ketua Umum Pormiki di Jawa Timur itu sekarang dipimpin oleh Bu Ana Rosa ya. Bu Ana Rosa ini beliau adalah salah satu alumni dari SIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang punya kiprah sangat besar sekali dan bisa sepak terjangnya juga cukup besar untuk kemanfaatan rekam medis ya, dan beliau ini juga bekerja di Rumah Sakit RKZ ya. Nanti mungkin ada waktunya kalian ada kuliah ya nanti yang akan diajarkan oleh Bu Ana Rosa. Nah, ini Sekretariat Pormiki Pusat ya. Sekretariat Pormiki Pusat ini ada di sini. Kemudian ini alamat websitenya yaitu pormiki.org.id ya. Untuk yang di Surabaya itu ada di Gresik ya. Ini mohon maaf belum saya cantumkan, tetapi ketika kalian nanti bisa membuka di websitenya pormiki.org.id, di situ banyak menu fasilitas yang bisa kalian akses termasuk untuk Sekretariat Pormiki yang ada di Jawa Timur. Nah, Pormiki ini sangat penting juga ya perannya. Jadi ketika kalian nanti setelah lulus dari program studi D3 RMIK di STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, tentunya kan kalian nanti akan ada uji kompetensi. Nah, setelah uji kompetensi, kemudian nanti kalian ada uji kompetensi nasional. Uji kompetensi nasional ini yang diselenggarakan oleh Pormiki Jatim dan Pormiki Pusat, ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan STR, nah ini kalian juga harus bisa mengakses melalui Pormiki ya, informasi semua seputar tentang profesi rekam medis itu nanti bisa kalian akses di sini. Nah, ini adalah salah satu beberapa program-program kerja Pormiki ya. Sebenarnya program kerja Pormiki itu sangat banyak sekali ya secara garis besar. Di sini saya sampaikan yang pertama, mereka bisa melakukan seminar-seminar yang berkaitan dengan manajemen rekam medis atau manajemen informasi kesehatan. Jadi ketika kalian kuliah, belajar, menempuh pendidikan di sini, kalian juga bisa berleluasa untuk mencari ilmu, ya mengupdate ilmu melalui seminar manajemen rekam medis dan manajemen informasi kesehatan yang diadakan oleh Pormiki, ya. Kemudian yang kedua, program berikutnya dari Pormiki adalah pelatihan manajemen rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. Sehingga kalian harus sering-sering ya akses websitenya Pormiki. Nah, kemudian yang ketiga,
adanya penerbitan buletin 3 bulan, majalah ya. Jadi di situ akan tahu update yang ada di rumah sakit itu seperti apa sih, tugas pokok, fungsi, tanggung jawabnya petugas rekam medis di rumah sakit itu dari tahun ke tahun itu. Kalau kalian misalkan rajin membaca, rajin mengakses websitenya Formiki, itu nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Kemudian juga mengadakan Rakernas dan Kongres ya. Rakernas itu adalah rapat kerja nasional ya. Di sana nanti kalian bisa bertemu, science meeting ya, bisa bertemu dengan rekan-rekan yang sesama profesi untuk saling bertukar pengetahuan dan informasi. Tujuan Formiki tentunya adalah sama dengan tujuan yang ada di IFHIMA, hanya saja Formiki ini sifatnya bukan global, tetapi lebih kepada lokal, yaitu di Indonesia. Yaitu yang pertama, tujuannya membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan mengembangkan sistem rekam medis dan informasi kesehatan. Dan yang kedua, memperjuangkan kepentingan organisasi serta meningkatkan profesi anggota. Yang ketiga, mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, ini adalah salah satu contoh website yang bisa kalian akses. Di sini nanti banyak menu-menunya ya. Itu tadi alamatnya adalah formiki.or.id. Nah, ini adalah salah satu bentuk menu, contoh menu yang ada di Formiki, yaitu tentang sosialisasi CPD online, sistem informasi portofolio SKP online. Nah, ini nanti yang kalau ketika kalian lulus, kalian ingin dapat STR, bisa akses di sini ya. Nah, ini adalah menu-menu yang lain yang ada di websitenya Formiki. Nanti kalian bisa akses sendiri ya. Jadi kalau kita masuk ke profil, di sini ada sejarahnya bagaimana, visi misi, tugas fungsi, struktur organisasi, timnya siapa, DPD Formikinya bagaimana gitu ya. Jadi kalau di Jawa Timur ini dibawahi oleh DPD Formiki Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah dibawahi oleh DPD Formiki Jawa Tengah. Begitu juga yang di Jawa Barat dibawahi oleh DPD Formiki Jawa Barat. Tetapi ketika mereka mereka juga punya Formiki pusat ya. Terus kemudian kalau kita klik menu informasi, di sini kalian bisa dapatkan fasilitas layanan informasi, registrasi, informasi, pengaduan informasi, lowongan kerja. Nah, lowongan kerja ini juga ada ya, agenda, FAQ ya. Terus kemudian yang terkait dengan regulasi, kebijakan, peraturan itu nanti kalian juga bisa klik yang ada di regulasi yang di dalamnya ada informasi terkait dengan undang-undang, keputusan Menteri Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan. Jadi sangat lengkap sekali ketika kalian nanti bisa mendapatkan informasi yang ada di Formiki. Ya, jadi nggak usah khawatir bahwa kita ini dinaungi oleh suatu wadah resmi ya, baik nasional maupun internasional ya. Kemudian kita masuk pada peluang PMIK. Nah, peluang PMIK di sini kalian nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Fasilitas pelayanan kesehatan semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang menjadi bagus, semakin lama semakin banyak tumbuhlah fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan. Semakin banyak manusianya yang lahir, semakin banyak fasilitas pelayanan kesehatan, semakin banyak ahli-ahli, semakin banyak dokter, perawat, bidan juga semakin banyak perekam medis dan informasi kesehatan yang profesional. Nah, sebelum kita ketahui bagaimana sih peluang kerjanya PMIK, tentunya kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan rekam medis. Nah, nanti kita belajar tentang rekam medis ya di sini ya. Tapi kita selayang pandang dulu ya. Jadi kita ketahui dulu apa sih rekam medis ya. Jadi rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan, dokumen tentang apa? Tentang identitas pasien, pemeriksaan pasien, pengobatan, tindakan dari pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, ini sudah ada aturannya. Ya, aturannya di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008. Baca lagi nanti ya. Nah, kemudian apa aja sih isi yang ada di dalam rekam medis? Isinya banyak ya. Salah satunya sebagai alat komunikasi antara dokter dan profesi kesehatan lainnya. Sebagai dasar untuk perencanaan perawatan pasien. Jadi kita ini sebenarnya jantungnya rumah sakit juga. Jadi tanpa adanya data rekam medis, maka rumah sakit itu juga akan kesulitan di dalam memberikan pelayanan perawatan kepada pasien ya. Kemudian yang ketiga, bukti dokumentasi medik atau riwayat pasien. Kemudian dasar analisis, studi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan. Memberikan informasi bagi pihak ketiga. Siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga? Nanti kita pelajari lebih dalam. Salah satunya adalah pihak asuransi ya. Jadi kalau pasien yang mereka
mengasuransikan diri dan keluarganya, biasanya kalau di rumah sakit, ketika dia mendapatkan pelayanan di rumah sakit, itu tanpa mengeluarkan biaya, tetapi mendapatkan jaminan dari asuransi. Nah, asuransi ini tentunya perlu data-data rekam medisnya pasien. Nah, ini nanti siapa yang terlibat di sini? Tentunya kita sebagai pemegang data atau dokumen rekam medis itu. Nah, ya. Kemudian nilai rekam medis. Nah, nilai rekam medis ini kalian harus hafal. Biasanya disingkat dengan ALFRED. Ya, apa ALFRED itu? A-nya itu adalah administratif, L-nya itu legality, F-nya finansial, kemudian F-nya itu R-nya itu adalah riset, E-nya edukasi, kemudian yang keenam D-nya itu adalah dokumentasi. Administratif, apa contohnya administratif? Nilai rekam medis di bidang administratif. Artinya ketika kita masuk pertama kali di rumah sakit, kita harus bisa menjalani proses administratif dulu. Yang pertama, ya, jadi kita harus memberikan KTP, kita harus input data umum pasien dan keluarga penanggung jawab pasien itu disebut sebagai proses administratif. Tidak hanya sekedar itu, tetapi nanti juga di mana data-data umum nanti akan digunakan sebagai klaim pembayaran pasien, ya. Kemudian berapa biaya pengobatan pasien, itu tentunya juga kita dapatkan dari selain data umum juga bisa kita dapatkan dari diagnosa, pengobatan, tindakan apa saja yang diberikan kepada pasien tersebut sehingga pasien tersebut dapat memperoleh informasi yang terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan selama mereka melakukan pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian aspek legality adalah yang berkaitan dengan hukum, ya. Artinya ketika pasien itu datang, nah mereka ini adalah pasien yang berhubungan dengan pembunuhan atau misalkan pasien itu cacat karena kecelakaan, misalkan pasien itu meninggal karena adanya pembunuhan. Nah, hal-hal tersebut adalah kaitannya dengan aspek hukum. Ya, data-data rekam medis kita akan diminta oleh pihak kepolisian, kejaksaan, ya. Nah, itu penting sekali. Nah, itu perlu kita pahami, dibaca lagi, ya. Kemudian yang keempat, nilai rekam medis yang keempat adalah sebagai riset. Artinya, semua dokumen rekam medis itu bisa kita gunakan sebagai penelitian, ya. Bisa kita gunakan sebagai penelitian. Siapa yang meneliti? Banyak dong. Kita aja nanti ketika mau lulus, kita harus teliti dulu, kita harus melakukan penelitian dulu di mana? Boleh di puskesmas, boleh di rumah sakit, ya. Nah, itu tentunya bahan bakunya adalah dari data-data atau dokumen rekam medis pasien. Sebenarnya kalau riset ini tidak hanya dari petugas rekam medis sendiri, ya, bahkan perawat, dokter itu bisa menggunakan data-data dokumen rekam medis sebagai risetnya mereka, ya. Kemudian edukasi. Nah, edukasi ini bisa digunakan untuk pengajaran, untuk memberikan informasi pengetahuan terhadap mahasiswa, terhadap petugas-petugas yang ada di rumah sakit, bahwa betapa pentingnya dokumen rekam medis ini baik untuk pasien, keluarga pasien, dokter, tenaga medis maupun pihak lain, ya. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat penting sekali perannya, ya. Jadi dokumentasi ini sangat penting sekali. Jadi rekam medis itu perlu didokumentasikan, ya, karena pasien itu tidak mungkin, ya, ada juga yang mereka datang sekali dua kali, tetapi ketika pasien itu mendapatkan penyakit yang sifatnya bisa recurrent atau bisa kambuh kembali, maka mereka harus datang lagi ke rumah sakit, kontrol lagi ke rumah sakit. Nah, kalau data dokumen rekam medis itu tadi tidak didokumentasikan dengan baik, tidak direkam dengan bagus, tidak disimpan dengan rapi, ya, kemudian tidak dipelihara dengan baik, maka akan menjadikan beban kerja yang tinggi juga buat kita. Ya, akhirnya kita double job, kita harus nulis lagi riwayat penyakitnya pasien mulai mereka datang hingga nanti mereka melakukan kontrol ulang lagi. Nah, itu butuh waktu, ya, butuh biaya, butuh tenaga. Nah, itu tidak mudah. Sehingga dokumentasi ini penting di dalam nilai-nilai rekam medis. Nah, sebelum kita ketahui apa saja sih peluang kerja PMIK, kita harus tahu dulu apa sih kompetensi PMIK ini. Kompetensi PMIK itu ada 7, ya. Kita harus wajib tahu. Kita kompetensinya di bidang apa? Pertama, kita harus bisa melakukan klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Nah, ini nanti ada di mata kuliah KKPMT. Nanti ini kalian harus belajar, ya, lebih dalam terkait dengan KKPMT ini.
Apa sih yang dipelajari di sini? Di sini adalah kita belajar tentang anatomi, fisiologi, kode-kode penyakit, ya. Kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis. Itu harus kita hafal, harus kita pelajari, ya. Kemudian kompetensi berikutnya adalah kita harus paham tentang aspek hukum dan etika profesi kita sebagai petugas rekam medis. Nanti kita pelajari di semester berikutnya, ya. Kemudian kita juga harus paham tentang bagaimana sih manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Pengelolaannya bagaimana, pengaturannya di unit rekam medis seperti apa, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, ya, kemudian planning, organisasi, actuating, controlling, bagaimana pengendaliannya, bagaimana evaluasinya, itu nanti harus kita pelajari, ya. Kemudian menjaga mutu rekam medis. Jadi kita ini gimana sih kita bisa bertanggung jawab terhadap kualitas rekam medis itu. Kualitas itu tidak hanya sekedar kita menjaga map berkas dokumennya saja, tetapi kita harus bisa menjaga kualitas isi dari rekam medis itu sendiri. Ya, jangan sampai isi itu tidak lengkap, jangan sampai penulisannya tidak konsisten, ya. Itu harus kita monitoring, harus kita sebagai petugas rekam medis lah yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kemudian kita juga harus paham tentang statistik kesehatan. Nanti kita biasanya kalau di petugas rekam medis, kita harus paham betul bagaimana menghitung BOR, ALOS, TOI, BTO. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari lagi. Bagaimana menghitung jumlah kebutuhan tempat tidur, ya, bagaimana menghitung persentase jumlah kasus terbanyak di rumah sakit, ya. Banyak sekali yang kita pelajari pada statistik kesehatan juga ini, ya. Jadi biasanya ini nanti di bagian pelaporan. Jadi mereka yang bertugas di bagian pelaporan atau petugas rekam medis yang berada di bagian pelaporan itu harus paham betul tentang statistik kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen unit kerja, manajemen informasi kesehatan atau rekam medis. Nah, ini hampir sama juga ya dengan yang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan ini sama. Kemudian kita juga harus belajar tentang kemitraan profesi. Jadi ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kemitraan profesi. Kemitraan profesi ini artinya bagaimana sih kita bisa bekerja sama, ya, dengan berbagai profesi yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena kalau kita bekerja di rumah sakit, puskesmas, itu tidak hanya profesi perekam medis saja di sana, ya, banyak profesi, ya, jadi ada dokter, bidan, perawat, apoteker, fisioterapi, sanitarian, radiografer, dan sebagainya. Mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda, memiliki pola pikir yang berbeda, ya, tentunya di mana kita harus bisa belajar memahami masing-masing profesi tersebut, ya. Tidak hanya itu, ada juga kemitraan profesi yang sifatnya eksternal, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, pihak insuran atau asuransi, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak apa namanya itu stakeholder yang lain, ya, gitu. Kita harus paham. Kemudian ruang lingkup profesi PMIK, ada statistik kesehatan, ada analisis data medis, indikator kualitas pelayanan klinis, sistem informasi kesehatan, teknologi informasi dan sistem informasi, electronic health record, manajemen kualitas dan keamanan data pasien, kodifikasi penyakit dan tindakan medis. Nah, ini nanti kita pelajari semuanya ada di semester 1 sampai semester 6, ya. Nah, kemudian apa sih profil lulusannya kita ini? Profil lulusan kita ini pertama, ya, setelah kita lulus, kita sebagai pelaksana atau praktisi di fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa di rumah sakit, puskesmas, klinik, BPJS, dinas kesehatan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian kalau yang kedua, kita sebagai pengelola atau praktisi rekam medis dan informasi kesehatan di Sariankes. Kita sebagai, yang ketiga adalah sebagai instruktur, yang keempat adalah mitra peneliti atau analisis sistem informasi rumah sakit. Ya, yang kita pelajari nanti banyak ya, kita bisa mempelajari tentang assembling, coding, ya, indexing, kemudian retensing, distributing, pendaftaran, ya, kemudian filing, ya, itu banyak sekali. Nah, itu semua nanti yang akan menjadi bidang kerja kita, ya, di rumah sakit. Nah, unit kerja rekam medis ini ada di unit kerja rekam medis ini ada di unit rawat jalan, ada di unit rawat inap, ya. Nah, ini nanti kita bisa melakukan coding, indexing, filing, assembling, analisis dan pelaporan, reporting, ya, pencatatan data non-medik, ya, electronic data processing, statistik, dan manajemen data dan informasi. Nah,
kalian nggak usah khawatir, setelah kerja pasti nanti peluangnya besar ya. Karena tenaga praktisi medis di Indonesia itu rumah sakit itu membutuhkan lebih dari 20.000 orang. Tetapi lulusannya saat ini hanya kurang lebih 8.000 yang mereka lulusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Peluangnya bagaimana? Tentunya masih sangat dibutuhkan ya, baik di puskesmas, rumah sakit, dinkes ya. Kebijakan pemerintah dan standar akreditasi itu mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu mereka harus punya lulusan perekam medis ya. Sehingga ini bisa menjadi peluang besar bagi kita. Oleh karena itu kita harus rajin dan semangat untuk belajar supaya kita bisa menjadi tenaga yang profesional ya. Kemudian kebutuhan operator untuk sistem klaim pembiayaan BPJS karena kita ini adalah era-era JKN, di mana era JKN ini jaminan kesehatan nasional itu artinya setiap individu, setiap orang itu dijamin kesehatannya oleh BPJS, oleh negara. Nah, penjaminan BPJS kesehatan yang dijamin oleh negara ini biasanya ada suatu format-format tertentu di mana format-format tertentu ini salah satunya adalah kita melakukan pengkodingan ya. Kita bisa menjalankan INASI-BIDIS, pengkodingan. Nah, ini tugasnya kita ya. Pengelolaan data dan statistik rumah sakit melalui SP2TP atau SIMPUS serta manajemen informasi kesehatan di Sariankes ya. Nah, sekarang ini eranya sekarang sudah mulai menggunakan electromedical record. Artinya data rekam medis itu tidak hanya melulu pada data-data yang sifatnya hanya dalam bentuk kertas, hanya dalam bentuk manual. Tetapi kita sudah mulai menggunakan rekam medis elektronik. Karena ini adalah merupakan tuntutan zaman, tuntutan kebutuhan, bahwa teknologi informasi komunikasi ini sangat cepat berkembangnya yang tak terbendung baik di dalam berbagai sektor, baik sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pemerintahan, bahkan di sektor kesehatan. Oleh karena itu kita harus pintar dalam penggunaan komputer, kita harus bisa memanfaatkan sistem informasi dengan sebaik-baiknya. Karena ketika nanti kita bekerja, tidak menutup kemungkinan kita sudah mulai bisa selain menjalankan, kita juga harus bisa mengembangkan sistem-sistem informasi teknologi ya yang berkaitan dengan data-data rekam medis pasien ya. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan ya. Ternyata sampai di sini ya perkenalan kita terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan organisasi profesi dan bagaimana peluang kerja PMIK ya. Nanti kalau masih ada yang masih belum paham, masih ada yang belum mengerti, nanti kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya yang nanti akan dijadwalkan oleh panitia PKKMP. Kalau nggak salah tanggal 10 Oktober ya nanti 2020 kita ketemu lagi, kita diskusi, kita bisa bertanya. Nah, nanti secara informal bisa kalian hubungi saya ya nanti dengan alamat email saya di ekawildafaida@gmail.com ya. Atau nanti bisa minta nomor HP saya di panitia ya. Oke, materi hari ini bisa saya akhiri, namun sebelumnya kita harus bisa memotivasi diri kita bahwa betapa pentingnya pendidikan ya, pendidikan tinggi, pendidikan menengah ya, pendidikan dasar. Nah, semua pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia ya. Jadi kalian harus benar-benar rajin, benar-benar semangat di dalam belajar. Laulal ilma laksana sukal bahaim. Artinya, kalaulah tidak karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Ya, artinya kita harus paham bahwa ilmulah yang nanti akan menciptakan diri kita itu menjadi orang yang lebih bijak, yang lebih peduli terhadap lingkungan, lebih bermanfaat untuk sesama. Kemudian biqadri al-kuti tuk tasabu al-ma'ali. Sebesar usaha yang dikeluarkan itu akan sesuai dengan kesuksesan yang kita dapatkan. Jadi artinya usaha yang besar akan mencapai kesuksesan yang besar. Kalau usahanya setengah-setengah, ya suksesnya setengah-setengah. Kalau usahanya nggak ada, ya kita tidak bisa mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses. Never lose hope because it's the key to achieve all your dream. Jadi jangan pernah kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dengan bahagia. Selamat menempuh pendidikan di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.